Operator izin mungkin bisa dibantu peserta yang kesulitan untuk scan QR code bisa dikirimkan linknya melalui virtual chat. Terima kasih. Bapak Ibu yang kesulitan mengakses QR code, kami sudah mengirimkan link di virtual chat untuk bisa diakses secara langsung. Baik, izin, apakah Ibu Fitri Susanti sudah berada di virtual Zoom? Iya, sudah masuk. Oh, baik, Bu. Izin, kami memulai, Bu ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Selamat datang kepada hadirin dalam webinar bertajuk Mahkamah Konstitusi sebagai Katalisator Reformasi Hukum, Evaluasi, dan Tantangan. Saya, Ahmad, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari seluruh Indonesia. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada narasumber kita, Ibu Fitri Susanti, SHLLM. Yang kedua, kami juga ingin mengucapkan eh, salam hormat kepada Mahkamah Konstitusi, baik pimpinan dan seluruh staf Mahkamah Konstitusi yang memfasilitasi webinar hari ini, yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yang juga membersamai pada kegiatan sore hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas kesediaannya. Bapak Ibu sekalian, salah satu mengapa kemudian kegiatan webinar ini penting untuk dilaksanakan agar supaya kita bisa membersamai merawat jalan demokrasi, terutama berbicara terkait demokrasi konstitusional tentu saja, sebab kita tahu bahwa per hari ini proses berdemokrasi, khususnya bicara tentang konstitusi, menjadi sesuatu hal yang seksi untuk diperbincangkan dan didiskusikan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu sebab kenapa kemudian perlunya webinar ini untuk dilaksanakan. Selain karena kemudian ada hal-hal yang lain yang itu memang uh, secara fakta bisa kita saksikan mengenai kondisi kebangsaan kita hari ini.
Karena itu kami menghadirkan Ibu Bivitri Susanti SILLM selaku narasumber pada sore hari ini. Kita sudah sama-sama tahu beliau merupakan salah satu pendekar hukum tata negara di Indonesia yang sangat concern bicara terkait dengan pembelaan berkaitan dengan demokrasi, konstitusi, dan juga cukup keras terhadap Mahkamah Konstitusi lewat beberapa putusan eh, oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, izinkan saya sebelum saya menyerahkan ke Ibu Fitri Susanti untuk menyampaikan satu buah pantun. Burung kenari terbang ke palung, menebar pesona di pagi hari. Mari kita bahas soal reformasi hukum bersama pakar Ibu Fitri Susanti. Terima kasih. Saya persilakan Bu Fitri. Kita semua belum sempat bilang cakep gitu, Mas. Terima Siap. kasih, terima kasih. Saya tidak siap dengan pantun. Terima kasih atas pantunnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, saya kira kita bisa langsung saja ya. Tentu saja pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih dulu ini kepada Universitas Gorontalo maupun tentu saja Mahkamah Konstitusi yang menyediakan platform yang bagus sekali. Ini saya sudah 2 kali berbicara di platform Mahkamah Konstitusi ini dan saya merasa ini memang sangat-sangat penting. Sekarang mungkin kita memang sedikit lebih mudah dengan Zoom, tapi sebelum masa-masa pandemi lebih berarti lagi platform semacam ini yang bisa bikin kita membincangkan persoalan-persoalan konstitusional dengan lebih bebas batas, maksudnya batas-batas wilayah begitu ya. Karena biasanya kan kalau pakai kemana dulu ada biaya lagi dan lain sebagainya, ada protokoler. Saya kira dengan cara yang praktis seperti ini kita bisa lebih serius dan efisien untuk membincangkan hal-hal yang perlu kita bicarakan. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan ini. Nah, ada satu oh ya, kalau boleh minta tolong ini ya, diizinkan untuk berbagi file karena masih belum di turn on ini sharing-nya. Ya, mohon dibantu operator Saya bisa friend request posnya deh. di. Oke. Baik, ini sudah kok. Terima kasih banyak. Jadi saya ada sedikit materi yang nggak terlalu banyak, tapi saya hanya menggunakan materi ini untuk panduan kita dalam berdiskusi supaya kita tidak keluar dari jalur pembicaraan. Jadi banyak hal yang akan saya sampaikan tanpa mengacu pada PowerPoint, tapi dibicarakan saja langsung. Karena itu mohon perhatiannya. Dan saya juga, oh ya, satu lagi disclaimer, saya berasumsi karena ini adalah audiens yang dari jaringan telekonferensinya Mahkamah Konstitusi di kampus-kampus terutama, maka saya mengasumsikan banyak hal yang sifatnya mendasar tentang MK tidak saya paparkan ulang karena berasumsi sedikit banyak peserta sudah paham gitu ya. Jadi saya juga tidak ingin seperti menggurui karena sebenarnya kita semua masih sama-sama belajar. Baik, saya mulai. Jadi pertama-tama saya ingin mulainya dengan ini dulu. Kenapa? Karena sedikit, kalau boleh sedikit saya bercerita atau barangkali agak bernada curhat begitu ya. Karena akhir-akhir ini yang sering dipertanyakan kepada saya maupun kita semua sebagai pembelajar konstitusi adalah yang tadi disampaikan dalam pembukaan adalah bagaimana kita kok kadang-kadang kritik keras terhadap Mahkamah Konstitusi, walaupun banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, kerasnya tuh tidak sampai tahap meledek seperti misalnya tahun lalu muncul di Google Maps itu mahkamah keluarga begitu ya. Banyak di antara kita karena semua adalah pembelajar konstitusi tidak sampai ke arah ledekan, tapi kritiknya memang kritik yang cukup keras waktu itu. Dan pas sekali ini sebenarnya saya ingat sekali karena baru kemarin saya presentasi untuk acara lain, saya mengingatkan bahwa putusan 90 itu keluarnya 16 Oktober, jadi 2 hari yang lalu, tahun lalu, kita dihebohkan dengan putusan yang waktu itu banyak sekali mendapat kritik. Dan ketika itu bahkan saya sama beberapa teman yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society mengajukan diri begitu ya, walaupun waktu itu KALS belum berbadan hukum, jadi kami secara sendiri-sendiri, personal-personal, tapi ini satu kumpulan sebenarnya, mengajukan sebagai pelapor kepada
MK-MK waktu itu. Dan saya sendiri hadir waktu itu ketika didengarkan laporannya oleh 3 majelis di MK-MK. Jadi itu salah satu yang saya referensikan tentu saja untuk mengingatkan kita bahwa ada momentum di mana kita mengkritik keras Mahkamah Konstitusi. Momentum lain sebenarnya banyak. Satu lagi yang barangkali masih agak lekat di ingatan kita adalah ketika putusan 112 juga tahun 2023 keluar. Putusan itu adalah tentang KPK. Jadi pada intinya putusan itu mengatakan bahwa pimpinan KPK itu masa periodenya itu menjadi 5 tahun, bukan 4 tahun. Tadinya kan 4 tahun sehingga harus selesainya Desember 2023, tapi jadinya 5 tahun sehingga selesainya Desember 2024, sebentar lagi nih, 2 bulan lagi. Dan putusan itu juga menjustifikasi apa yang waktu itu dimintakan oleh pemohon, yaitu Nurul Gufron, untuk memberikan tafsir terhadap batas umur untuk menjadi calon pimpinan. Paling tidak 2 itu, saya sebut saja begitu supaya kita mulai membayangkan ya suasana kritik kita yang memang agak luar biasa. Nah, tapi di lain sisi, kita semua juga tentu saja masih sangat ingat karena baru 2 bulan yang lalu, 22 Agustus 2024, sampai ada gerakan turun ke jalan yang bertajuk peringatan darurat, yang hashtagnya salah satunya tagarnya adalah kawal putusan MK. Jadi untuk yang itu kita pro, saya juga pro waktu itu. Karena putusan MK-nya yaitu putusan nomor 60 dan 70 tahun ini. Putusan 60 itu mengenai ambang batas pencalonan untuk pilkada, putusan 70 mengenai batas tafsir atas batas umur calon-calon pilkada yang akan berlaga dalam pilkada. Dua-duanya baik, didukung, namun ternyata konfigurasi politik tidak menginginkan hal yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu, sehingga secepat kilat, barangkali agak literal itu jadinya ya, secepat kilat, karena betul-betul 7 jam dibuatlah undang-undang yang berlawanan dengan putusan tersebut, dan kemudian karena protes besar-besaran maka upaya mengubah undang-undang pilkada di stop. Kita tahu the rest is history gitu. Tapi saya mau bilang karena paling tidak 2 momentum itu, Oktober 2023 dan Agustus 2024, orang-orang yang tidak atau belum belajar hukum jadi agak kebingungan. Mereka melihat kita-kita semua ini yang mendalami hukum tata negara dan Mahkamah Konstitusi kok seperti pelin-pelan betul. Saya banyak sekali dapat serangan di media sosial, ya karena kalau di media sosial tentu saja kita tidak bisa kontrol ya, dan yang mengikuti juga barangkali tidak tahu banyak tentang hukum. Dikatakan kita pelintat-pelintut, kenapa kadang-kadang bela Mahkamah Konstitusi, kadang-kadang menyerang Mahkamah Konstitusi. Nah, terhadap itu tentu saja yang pertama adalah jawaban yang harus kita berikan, dan ini yang saya kira harus kita bicarakan. Kita memang kalau menilai sebuah pengadilan, oh maaf ini terputus ya videonya, maaf ya. Tadi rupanya karena saya menggeser, sebentar ya. Videonya tadi ya mati, maaf karena saya menggeser laptop jadinya agak goyang. Jadi terhadap tuduhan-tuduhan yang menganggap para pembelajar hukum tata negara itu belok-belok aja mengikuti kepentingan. Bagi kita-kita yang objektif, saya ingin bilang bahwa sebenarnya cara kita untuk menanggapi soal itu adalah kita harus menekankan sekalian memberikan barangkali edukasi begitu ya kepada masyarakat luas, bahwa ketika kita menilai pengadilan, kita harus menganalisis putusan. Jadi sebagai pembelajar hukum, bukan hanya hukum tata negara, kan kita harus paham bahwa peran dari masing-masing lembaga negara itu ada aturan mainnya yang berisikan atau berlandaskan nilai-nilai konstitusional,
terutama pembatasan kekuasaan yang nantinya juga akan lari ke soal pembagian kekuasaan. Jadi kalau kita mengkritik Mahkamah Konstitusi, bukan berarti kita sedang bilang bubarkan Mahkamah Konstitusi. Sama, kita seringkali misalnya mengkritik DPR, bagi banyak orang ada yang menarasikan bubarkan DPR. Orang yang belajar hukum akan paham, ya kita tidak mungkin juga membubarkan DPR. Tidak mungkin juga membubarkan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana konfigurasi politik, menganalisis bagaimana konfigurasi politik dan faktor-faktor kelembagaan lainnya yang mungkin berpengaruh pada buruk atau baiknya kinerja suatu lembaga dalam hukum tata negara. Tapi terkhusus Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga-lembaga yudikatif, kita betul-betul harus melihatnya secara kasuistis. Setiap putusan harus ditelaah, dianalisis. Makanya kalau kita di fakultas hukum dan sekolah hukum kan kita belajar penalaran hukum. Saya sendiri di Jentera mengajar legal reasoning atau penalaran hukum yang menuntut mahasiswa untuk lebih fasih ketika membaca putusan. Jadi orang-orang hukum akan berupaya untuk tidak langsung main stempel, tidak buru-buru mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi, tapi harus terlebih dulu menganalisis putusannya. Karena setiap perkara, setiap kasus pasti punya kekhususan yang membuat hakim bisa saja memutus dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun barangkali perkaranya mirip, tapi tidak ada satupun perkara yang akan 100% sama. Makanya putusan juga akan berbeda. Nah, tapi soalnya adalah yang kedua, bukan kita bisa secara objektif berkata begitu. Tapi memang ada kenyataan politik juga yang sudah terbukti paling tidak melalui putusan Majelis Kehormatan MK terhadap putusan 90 atau terhadap hakim dalam putusan 90 karena etik ya kalau MK bahwa ada soal-soal non hukum yang pasti bisa mempengaruhi sebuah putusan. Nah, karena itu pesan yang pertama kali menurut saya harus kita gaungkan adalah kita analisis putusan dulu. Berpikir kritisnya dalam arti tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Berpikir kritisnya dalam arti cari dulu informasi yang lebih lengkap, analisis dulu baru kita mengambil kesimpulan. Nah, kemudian yang perlu kita respons yang kedua adalah untuk memisahkan narasi-narasi yang digunakan dalam keriuhan berpolitik dengan model-model analisis hukum. Apa yang saya maksud dengan narasi-narasi dalam keriuhan wacana politik? Misalnya apa yang saya taruh di depan, ultra petita. Jadi waktu putusan 60 dan putusan 70 ini yang mengenai pilkada kemarin, karena dia pada dasarnya begitu mengganggu konstelasi politik, maka para politikus yang sarjana hukum maupun para sarjana hukum, ya sarjana tentu saja saya menggeneralisasi ya, sarjana mungkin ada yang doktor juga, ada yang guru besar juga, tapi intinya yuris begitu, yang mendukung posisi pemegang kekuasaan, menggunakan narasi yang seakan-akan akademik untuk mengatakan bahwa putusan itu salah. Mereka katakan, oh itu ultra petita, nggak usah diikuti. Nah ini yang menarik ya, karena menariknya karena saya baru sadar agak belakangan sebenarnya. Waktu saya datang ke diskusinya di sebuah kampus, Universitas Negeri di luar Jakarta, mahasiswa yang mengadakan, dan mahasiswa posisinya seperti menyerang Mahkamah Konstitusi. Ketika saya cek, saya gali, apa sih yang kamu maksud, kenapa sih kamu nggak suka dengan putusan 60 dan 70? Mereka bilang, itu ultra petita, Mbak. Wah, nanti dulu. Apa sebenarnya ultra petita? Nah, jadi ini akan saya bahas. Kemudian bahkan saya diundang dalam sebuah acara, sebuah diskusi tertutup di sebuah institusi yang cukup penting di negara ini, tapi tidak semuanya orang hukum. Waktu saya menyampaikan posisinya putusan 60, putusan 70, perbedaannya dengan putusan 90, juga ada wacana yang mengemuka, dibilang bagaimana Mbak Bibi bisa membela putusan 60 dan 70, kalaupun dia dianggap baik, tapi dia ultra petita.
Saya bilang, tunggu dulu, ultra petitanya di mana nih? Nah, jadi ini akan saya bahas terlebih dulu. Karena kita memang dikacaukan oleh narasi-narasi para yuris maupun para yuris yang mendukung politikus maupun para politikus. Bahwa ada narasi yang namanya ultra petita. Disampaikan bahwa misalnya putusan 60 itu ultra petita. Karena yang diminta oleh Partai Garuda dan kawan-kawan, saya asumsikan para peserta paham ya, jadi mohon maaf saya tidak tampilkan lagi putusannya begitu, karena saya duga semuanya sudah sedikit banyak mengetahui. Pemohonnya waktu itu Partai Garuda dan beberapa partai lainnya, yang diminta memang bagaimana supaya Mahkamah Konstitusi menafsirkan yang boleh ikut mengajukan calon pilkada itu juga partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. Tapi kemudian memang Mahkamah Konstitusi bilang tidak hanya itu, bahkan prosentase untuk mengajukan pilkada, mengajukan calon itu diubah sehingga mengikuti pola yang dimuat untuk calon independen. Apakah itu ultra petita? Memang melebihi apa yang diminta, betul. Tapi mari kita lihat dulu secara objektif. Bagaimana ultra petita ini dalam dunia hukum secara umum. Jadi memang cukup banyak ya, Mahkamah Konstitusi banyak mendapatkan kritik dan bahkan sempat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dibuat larangan untuk melakukan ultra petita. Nah, di sini misalnya modelnya adalah membatalkan pasal lain karena terkait dengan pasal yang diuji. Misalnya putusan nomor 5 ya tahunnya 2006. Maaf saya kalau menyebut putusan nggak sebut tengahnya PUU strip 4 Romawi gitu ya, karena saya merasa kepanjangan kalau disebutkan, tapi saya yakin Ibu Bapak kawan-kawan memahami kalau saya sebut putusan nomornya 5 tahunnya 2006. Itu dalam hal wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi. Begitu juga putusan 012, 016, 019 tahunnya 2006. Ini adalah pembatalan dasar hukum pengadilan tipikor. Dan terakhir tadi putusan 60 yang tadi kita bahas mengenai pilkada, ambang batas pencalonan. Ini dia membatalkan pasal lain atau menafsirkan juga pasal lain karena terkait dengan pasal yang diuji. Yang kedua adalah model yang agak ekstrim memang, dia membatalkan keseluruhan undang-undangnya, seundang-undangnya. Meskipun yang diminta adalah uji terhadap beberapa pasal. Misalnya Undang-Undang Ketenagalistrikan. Jangan lupa juga yang heboh sekali pada putusan nomor 6 tahunnya sama dengan KY 2006 yaitu Undang-Undang KKR. Karena dianggapnya pasal jantung yang dibatalkan, maka keseluruhan undang-undang dibatalkan. Nah, apakah ini bisa dibenarkan? Dalam pandangan saya, lagi-lagi mohon maaf tidak semuanya saya taruh langsung di PowerPoint ya, tapi mudah-mudahan bisa disimak pernyataan saya. Kalau menurut saya yang kita harus lihat, lagi-lagi kita baca betul pertimbangan hukumnya. Dalam putusan 60 maupun putusan nomor 5 maupun putusan 012 sampai 06 016 019 yang dasar hukum pengadilan tipikor, sebenarnya majelis hakim berargumen bahwa memang ada kaitan yang kuat antara pasal yang dimintakan dengan pasal yang akhirnya juga dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak tiba-tiba Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan, oke, saya akan putusin ini juga, tapi diuraikan penalaran hukumnya. Nah, penalaran hukum ini kita boleh setuju, boleh tidak. Ini yang agaknya belum banyak disadari atau belum banyak dipahami. Disadari ya, oke lah ya, tapi dipahami oleh banyak orang, terutama yang tidak atau belum belajar hukum, bahwa segala putusan dalam yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pasti diikuti dengan penalaran hukum. Dan penalaran hukum boleh tidak kita setujui dalam sebuah analisis. Misalnya ketika membaca putusan yang nomor 5 mengenai wewenang Komisi Yudisial, saya tidak setuju sebenarnya. Dan saya menulis untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Waktu itu ada FGD di Jogja. Saya tidak menulisnya di jurnal memang, tapi saya respons itu dengan sebuah tulisan utuh gitu, makalah. Tentu saja tulisan saya tidak ada maknanya pada putusan itu sendiri. Tapi bahwa
Mahkamah Konstitusi, majelis hakim itu akan selalu mengeluarkan penalaran hukum bagi semua putusan yang dia buat, itu adalah mekanisme akuntabilitas dalam pengadilan. Dan putusan itu pasti akan menimbulkan ada yang tidak setuju, ada yang tidak setuju. Sangat boleh untuk tidak setuju. Cuma tinggal pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan terhadap ketidaksetujuan kita. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah ultra petita. Nah, tapi ini beda dengan ultra vires. Sebenarnya ada satu bahan yang tadi saya mau taruh, tapi saya nggak sempat karena mohon maaf tadi ada acara lain sebelum ini. Tapi bisa saya sampaikan nanti belakangan mungkin. Ultra vires itu adalah sesuatu yang beyond the scope. Maksudnya yang melewati batas-batasan batasan-batasan wewenang yang bisa kita bicarakan lebih lanjut. Nah, di sini saya ingin membahas soal istilahnya yang sering kita pakai itu positif dalam tanda kutip ya, positive legislators. Sebuah kritik yang mengkritik sebenarnya Mahkamah Konstitusi yang sudah cenderung seakan-akan melangkahi pembuat undang-undang, melangkahi wewenangnya sebagai lembaga yudikatif, seakan-akan dia membuat norma baru. Dan yang kedua, modelnya adalah open legal policy. Sekali lagi mohon maaf tidak semua bisa saya taruh di PowerPoint, tapi mungkin nanti kalau memang ada PowerPoint yang mau dibagikan, saya titip ke panitia, saya tambahkan dulu karena ada paper yang bisa saya copy paste saja ke PowerPoint. Tapi poin saya adalah modelnya paling tidak itu yang sering dikritik, positive legislators dan open legal policy. Ini nggak setara ya argumennya. Di dua wilayah, positive legislators itu lebih banyak untuk menamakan kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang terlalu aktif untuk menginterpretasikan, dianggap terlalu aktif untuk menginterpretasikan konstitusi ke dalam norma yang ia periksa sesuai dengan wewenangnya. Nah, ini saya akan menempatkannya dalam konteks yang namanya, nanti saya akan paparkan lebih lanjut, judicial activism, itu satu. Kemudian ada konteks kedua, literatur yang juga sedang banyak berkembang, salah satunya oleh Rosalind Dixon, tentang responsive judicial review. Nah, jadi apakah positive legislators itu bisa kita amini? Kalau positive legislator dalam arti Mahkamah Konstitusi membuat norma yang sama sekali baru, tidak ada kaitannya dengan wewenangnya dalam menjaga tafsir terhadap konstitusi, tentu saja harus kita tolak. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, sejauh ini yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, menurut saya adalah hal-hal yang masih dalam batas wewenangnya sebagai lembaga yudikatif. Kenapa saya berpendapat begitu? Karena sejauh ini yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah benar-benar menafsirkan konstitusi itu. Jadi misalnya bentuknya yang sering terjadi adalah conditionally unconstitutional. Dan ini sudah lama terjadi. Jadi belakangan ini kan digaungkan lagi, apa ini kok Mahkamah Konstitusi ngambil alih tugasnya DPR. Nah, terhadap itu kita bisa perdebatkan karena begini, dua hal. Secara praktik sebenarnya model membuat dalam tanda kutip norma baru itu sudah dimulai paling tidak sejak 2005. Conditionally unconstitutional. Tapi menurut saya sebenarnya bahkan bukan membuat norma yang sama sekali baru. Ya kalau kita berbicara ilmu perundang-undangan kan pembuatan norma itu konteksnya cukup besar ya. Belum lagi nanti menempatkan subjek normanya, operator normanya, objek normanya, dan seterusnya. Yang dilakukan sejauh ini dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dia memaknai suatu dia mengubah satu dua kata dalam satu pasal untuk meluruskan makna UUD 1945. Contoh, saya maaf ya nggak sempat saya taruh di PowerPoint, tapi kalau menyimak saya yakin kita semua pembelajar Mahkamah Konstitusi akan bisa mengaitkannya. Misalnya contohnya adalah putusan yang tahunnya kalau saya tidak salah 2016 mengenai hak untuk disebutkan bagi penghayat kepercayaan di KTP.
di iktp dan juga di kartu keluarga. Nah, di situ Mahkamah Konstitusi menafsir dengan metode penafsiran sistematik, dia pakai beberapa metode penafsiran karena saya sudah mengkajinya juga dalam suatu paper. Mereka menafsir bahwa dalam UUD 45 seharusnya setiap kata dengan agama itu harus dimaknai agama dan kepercayaannya. Nah, maka supaya tetap sebagai the guardian of the Constitution, supaya konstitusinya tetap diterapkan sebagaimana yang Mahkamah Konstitusi pahami, maka dia bilang harus dibacanya, kan conditionally unconstitutional. Pasal yang mengatur soal agama itu harus dibaca agama dan kepercayaan. Intinya begitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau dikatakan membuat norma yang sama sekali baru, seperti halnya merebut tugas DPR, itu belum pernah dilakukan. Saya bilang belum ya, mudah-mudahan nanti kekacauan ini tantangan yang nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan nanti tidak akan terjadi. Tapi sejauh ini belum pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetap dalam batas-batas yang mengoreksi misalnya tadi setiap kata agama harus dibaca dengan agama dan kepercayaan. Misalnya begitu. Jadi tambahan-tambahan yang juga nyantol kepada UUD 1945. Nah, itu satu. Kemudian tadi saya janjinya dua ya. Yang kedua adalah ketika kita berbicara positif legislator, sebenarnya ketika dibuatkan apa yang dituduhkan sebagai norma baru, misalnya begini, putusan 60. Putusan 60 itu dituduh juga membuat norma baru karena pemohon hanya meminta supaya partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa dihitung. Tapi kok malah mau ngomongin persentase. Tapi Ibu Bapak dan kawan-kawan, persentase itu juga tidak dikarang secara ilmu perundang-undangan, secara teknik perancangan peraturan untuk membuat norma baru oleh Mahkamah Konstitusi. Apa yang MK lakukan? Mereka ambil pola dari pengajuan, pola dari bagaimana calon independen itu diajukan. Dengan argumen yang masih tersambung logikanya. Mereka katakan karena basis dalam pilkada harusnya adalah hak-hak demos, hak-hak rakyat, maka acuannya tidak boleh kursi di DPRD, tapi acuannya harus sama dengan bagaimana calon independen diajukan, yaitu daftar pemilih tetap. Makanya dia ambil polanya. Jadi dia nggak ngarang baru begitu, kayak bikin penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Nah, sebenarnya yang menurut saya tantangan besar dalam menjaga bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa menjadi katalisator reformasi hukum adalah dalam konteks open legal policy. Ini memang berkelindan antara positive legislators, open legal policy. Nah, dalam open legal policy ini sebentar ya. Oh ya, sedikit sebelum sampai situ. Jadi ultra petita ini karena begitu mengganggu secara narasi, secara politik pun sebenarnya secara dalam hukum ya. Maka sebenarnya sempat masuk tuh dalam perubahan Undang-Undang MK yang tahun 2011. Ada pasal 45A. Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon. Tapi kemudian pada perubahan yang ketiga tahun 2020 pasal 45A itu dihapus. Ya, karena hal-hal yang sering kita bicarakan pada siang hari ini. Nah, kemudian kenapa saya kok longgar betul ya sama ultra petita? Apa artinya saya merasa Mahkamah Konstitusi bisa melakukan apa saja? Tentu tidak. Tentu tidak. Seperti yang tadi awalnya saya ceritakan, saya juga ikut mengkritik Mahkamah Konstitusi ketika dia putusannya ternyata penalaran hukumnya tidak wajar gitu. Nah, tapi perlu diingatkan bahwa istilah ultra petita itu sebenarnya kuatnya di perdata. Bahkan jadi saya membedakannya antara putusan hakim di wilayah privat dengan di wilayah publik. Pidana, PT UN itu wilayah publik sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang sangat
ketat diatur itu di hal-hal yang ukurannya privat. Kenapa? Karena uh, wilayah privat dalam arti warga melawan warga, mungkin badan hukum ya, tapi intinya adalah orang melawan orang, bukan dalam situasi kepublikan, publik melawan orang, karena ada kepentingan publik yang lebih luas. Makanya dalam perdata itu sebenarnya masih ada di HIR kita. Ya, kita belum tahu nanti kalau ada perubahan ya, tapi masih ada dengan kuat dan ini wajar sekali karena jelas argumentasi hukumnya. Begitu juga di Pengadilan Agama ada SEMA nomor 3 tahun 2015. Tapi di luar yang MK pun dalam pidana misalnya sifatnya masih wacana, tapi kuat sekali wacananya bahwa seringkali ultra petita itu dianggap baik untuk dikeluarkan, yaitu ketika dakwaan jaksa penuntut umum kurang sempurna. Jadi pandangan hukum progresif di sini yang berlaku, bahwa hakim dalam tanda kutip mengoreksinya dengan cara mengeluarkan putusan yang di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Itu dipidana. Kalau di PT UN lebih kuat lagi karena itu ada putusannya tahun 93 bahkan, jadi sudah agak lama. Bisa saja hakim mempertimbangkan banyak hal lainnya sehingga keluar dari apa yang dimintakan. Nah, jadi memang karena itu buat saya putusan MK ketika memang sepanjang penalaran hukumnya wajar, sebagai lembaga yang bergerak di wilayah publik, bisa saja dia melakukan hal itu. Nah, tapi ukurannya lagi-lagi, kenapa kita atau saya sering dibilang pelintat-pelintut, ukurannya harus selalu apakah ada penalaran hukum yang wajar atau tidak. Nah, kita sering terkecohnya di situ. Wah, pokoknya ultra petita salah. Nanti dulu, baca dulu alasannya. Kalau penalaran hukumnya tidak wajar, ya kita akan bilang, ini putusannya menurut saya keliru, misalnya gitu. Karena penalaran hukumnya tidak wajar. Kemudian kita sampaikan seperti apa. Nah, kemudian yang memang jadi ada pandangan pro dan kontra. Ya, kontranya tentu saja melanggar doktrin yang berlaku umum, mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Tapi jangan lupa pandangan pro-nya adalah hakim bisa memutus demi keadilan. Makanya dalam semua permohonan biasanya ada istilah ini, ex aequo et bono. Kemudian yang tadi saya katakan, doktrin larangan keras ultra petita itu digunakan dalam hukum acara perdata, hal-hal yang sifatnya privat. Nah, tapi yang menarik adalah pandangan hukum progresif, judicial activism, dan responsive judicial review. Tapi Ibu dan Bapak sebelum sampai ke sana, ada satu yang kelewatan tadi dan saya nggak sempat taruh di PowerPoint, soal yang namanya open legal policy. Jadi menurut saya yang jadi tantangan besar dalam menjaga peran Mahkamah Konstitusi dalam sebagai katalisator reformasi hukum seperti judul acara kita siang hari ini adalah di bagian open legal policy. Jadi kalau kita berbicara apa nih MK ini kok jadi positive legislators? Nah, barangkali irisan terabu-abunya ada di apa yang mereka maknai sebagai open legal policy. Kapan sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa memutus hal-hal yang sebenarnya harusnya diputuskan oleh pembuat hukum. Makanya disebut open legal policy. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah membuatkan beberapa ukuran, itu yang saya lupa taruh di PowerPoint, tapi saya lisan aja dulu, saya nggak hafal, tapi nanti saya akan taruh kalau nanti ada pertanyaan. Karena saya buatkan papernya dalam salah satu keterangan ahli yang saya berikan waktu itu untuk putusan soal usia wakil presiden juga, tapi bukan putusan 90. Saya ikutnya ketika menjadi ahli untuk pihak terkait Perludem untuk perkara-perkara yang diajukan sebelumnya, itu yang oleh Partai Garuda, PSI, dan kepala-kepala daerah muda waktu itu. Jadi dalam keterangan ahli tertulis itu saya paparkan bagaimana open legal policy harusnya diterapkan dalam putusan 90. Untuk bilang bahwa, untuk konsisten bilang bahwa, dan saya disitu buatkan tabelnya, putusan mana saja yang saya anggap sebenarnya sudah baik karena konsisten. Soal umur itu sebaiknya tidak boleh diatur atau diputus oleh Mahkamah Konstitusi karena itu adalah wilayahnya pembuat kebijakan.
Nah, maaf, baterai saya mau habis sebentar ya, saya colok dulu. Maaf ya, gangguan teknis saya lupa saya colokin tadi. Maaf, sebentar. Oke. Nah, jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah membuat batasan bahwa hal-hal tertentu itu banyak hal yang sebenarnya tidak ada dalam wilayah putusan sebuah lembaga yudikatif bernama Mahkamah Konstitusi, tapi di wilayah lembaga pembuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi sendiri sudah membuat pengecualian dalam salah satu pertimbangan hukum putusannya, yaitu salah satunya misalnya ketidakadilan yang intolerable, misalnya begitu. Nah, tapi waktu itu sebenarnya teman-teman waktu itu udah curiga nih, jangan-jangan bakal keluar nih supaya karena ada kepentingan politik yang sudah bisa kita baca kan waktu bulan-bulan Agustus September tahun lalu itu. Dan ternyata pola open legal policy yang batasannya sudah dibuatkan sendiri oleh MK mulai disimpangi. Di mana mulai disimpanginya? Di putusan 112 yang mengenai pimpinan KPK. Jadi di putusan 112 mengenai pimpinan KPK itu kan ada amar putusannya, salah satunya adalah soal alternatif dari umur calon pimpinan 50 tahun atau pernah menjabat, ya, karena yang meminta pemohonnya adalah waktu itu masih pimpinan Pak Nurul Gufron. Nah, kemudian MK menyimpangi apa yang selama ini mereka sudah putus dengan konsisten dengan bilang, oh kalau yang ini bisa kami terima nih, walaupun soal umur, karena kualifikasi itu harus dimaknai juga secara substantif, gitu. Jadi waktu itu sudah saya masukkan dalam keterangan ahli tertulis itu untuk menjaga-jaga ini kayaknya jangan-jangan bisa ada pola lagi nih. Tapi terhadap pola seperti itu saya bantah, saya bilang itu tetap tidak bisa berlaku untuk perkara ini. Karena tidak ada kualifikasi substantif kalau berbicara soal umur untuk calon wakil presiden. Karena nggak ada kualifikasi substantif sebelumnya. Gitu. Kurang lebih begitulah. Nah, tapi intinya adalah yang menjadi masalah kemudian ternyata seperti kita sekarang ketahui sebagai sejarah, ada argumen yang memang atau penalaran hukum yang tidak wajar, yang dibuat hanya untuk menjustifikasi apa yang diinginkan oleh para hakim. Terlepas dari kita siapa yang menginginkan sebenarnya itu kita bisa bahas dalam kesempatan lainnya, tapi intinya kalau kita fokus pada penalaran hukumnya atau pertimbangan hukumnya, ternyata teracak-acak sendiri model yang selama ini sudah mereka bangun. Kuncinya memang di open legal policy ini. Itulah kunci garis batas abu-abu antara MK sebagai positive legislator dengan MK yang harusnya lebih banyak untuk benar-benar fokus pada the guardian of the constitution. Saya selalu berargumen, saya bilang saya tidak anti untuk soal umur, karena saya bahkan se-ekstrim umur jangan jadi soal dalam pencalonan. Soalnya harus benar-benar kompetensi dan kita kuatkan di situ. Tapi yang jadi masalah adalah tempat berdebatnya harus dengan parameter deliberatif demokrasi, bukan parameter yudikatif. Sehingga tempat berdebatnya harus di meja parlemen, meja pembuat undang-undang. Sehingga kita bisa berdebat di situ, deliberatif demokrasi, atau kita pakai terminologi Pancasila, kita gunakan sila keempat Pancasila, musyawarah untuk mufakat di gedung DPR. Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang menurut pasal 20 memperdebatkannya secara terbuka, masyarakat bisa memberikan masukan, kita bayangkan situasi ideal ya dalam pembentukan undang-undang. Sementara kalau di Mahkamah Konstitusi, mereka akan diskusinya di wilayah yang sifatnya argumen-argumen penalaran hukum. Beda bobotnya. Yang satu adalah bobot yudikatif, yang satu lagi memang bobot democratic decision making. Yang banyak mengedepankan negosiasi politik, argumentasi, mempertimbangkan aspek sosiologis, politik, dan lain sebagainya. Dengan banyak orang, 580 gitu sekarang ya,
mungkin dengan banyak orang lain yang memberikan masukan. Tapi kan kalau di Mahkamah Konstitusi 9 orang akan berdebat. Mungkin ada ahli, mungkin ada pihak terkait, tapi terbatas. Itu sebenarnya perbedaan yang luar biasa. Nah, tapi Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyoal dua hal. Ketika membahas tema kita hari ini, saya sambil lihat jam karena saya tidak mau terlalu banyak berbicara supaya nanti bisa ada diskusi. Tapi saya sudah melebihi 30 menit ini. Jadi saya ingin membuka ruang diskusi kita dengan bilang bahwa ada dua soal yang mesti kita ambil. Ada dua literatur, dua body of literature yang bisa kita gali. Pertama adalah yang namanya judicial activism. Ini sudah lama dibahas ya di Indonesia. Saya kira mungkin dari sekitar 15 tahun, 17 tahun yang lalu sudah mulai dibahas. Tentang bagaimana pentingnya judicial activism ini yang berhadapan-hadapan dengan istilah judicial restraint. Dan ini dimanapun seringkali dibutuhkan, tapi dengan banyak catatan. Dibutuhkannya dalam situasi apa? Tentu saja situasi ketika institusi-institusi demokratik tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Persis yang terjadi dengan di Indonesia. Jadi judicial activism itu adalah ketika pandangan-pandangan hakim yang dipengaruhi oleh banyak pandangan dari publik, ya perkembangan demokrasi, sosiologis dan lain sebagainya, masuk ke dalam putusan-putusannya supaya kemudian mereka bisa membuat terobosan. Saya ambil definisinya dari Black's Law, jadi dia bilang mereka willing to ignore precedent. Ya kalau kita tentu saja kita tidak berdasarkan itu, tapi intinya adalah Black's Law kan lebih condong kepada konteksnya common law, kita konteksnya berbeda, tapi maknanya sebenarnya sama. Ketika hakim jadi seperti aktivis gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya ukuran aktivis itu apa? Bagaimana kalau dia seperti aktivis, tapi sebenarnya dia membela kepentingannya bukan kepentingan publik? Siapa yang bisa menjadi pengukurnya? Apa yang bisa menjadi ukuran? Yang mana kepentingan publik, yang mana bukan kepentingan publik? Bagi orang-orang yang banyak bergerak di bidang hukum tata negara, seperti barangkali banyak orang yang berkumpul di sini, kita akan bilang, oh ukurannya adalah konstitusi dan hak asasi manusia. Karena MK adalah the guardian of the constitution, the guardian of human rights. Betul. Tapi kita semua paham bahwa banyak juga para yuris yang hari-hari ini sekedar memberikan cap atau legitimasi keilmuan untuk perilaku dan pandangan yang sebenarnya inkonstitusional, tidak demokratis, dan barangkali melanggar hak asasi. Banyak sekarang. Makanya kita perlu ya mencoba bertahan kelompok-kelompok yang masih punya pegangan untuk kompas moral. Nah, tapi jadi batasnya begitu abu-abu juga di sini. Sehingga akhirnya kita harus membaca lagi balik ke penalaran hukumnya seperti apa. Nah, yang kedua yang ingin saya taruh di atas meja diskusi kita, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, adalah soal responsive judicial review. Sama, utamanya ini Rosalind Dixon, tapi banyak sekali buku dia nulis sama Tom Ginsberg juga, tapi juga ada literatur tersendiri yang menunjuk pada bagaimana, jadi serupa dengan judicial activism ya, cuma ininya aja berbeda, lebih spesifik soal judicial review. Bagaimana di banyak negara yang institusi-institusi demokrasinya macet, institusi demokrasi yang saya maksud adalah pemerintah dan parlemennya, gitu. Maka yudikatif yang mengambil peran melalui putusan-putusan mereka. Tentu saja beda ya, karena yudikatif harus pasif kan, nunggu perkara masuk baru dia putus. Dia nggak bisa aktif seperti lembaga-lembaga politik. Tapi banyak yang sebenarnya bisa dilakukan apabila Mahkamah Konstitusinya atau siapapun lembaga yang mengambil peran judicial review bisa melakukan hal-hal yang sifatnya responsif terhadap perkembangan di masyarakat ketika lembaga-lembaga lainnya macet. Nah, cuma terakhir saya belum masukkan dalam PowerPoint, tapi izinkan saya menjadikan ini penutup. Kalau berbicara tantangannya, tentu saja tantangannya kita punya besar sekali dalam konteks politik. Karena kita harus sadari juga pola yang terjadi selama ini,
yang belakangan jadi memang merusak Mahkamah Konstitusi itu adalah pola yang ini riset saya yang saya sering sudah bicarakan dan sudah banyak dibicarakan juga oleh orang-orang lainnya, yaitu autocratic legalism. Nah, salah satu elemen yang dalam penelitian saya itu adalah ketika autocratic legalism juga masuk ke wilayah perusakan Mahkamah Konstitusi dari dalam secara legal. Kan poin besar dari autocratic legalism adalah hal-hal yang sifatnya autokratisme atau merusak demokrasi tapi secara legal. Nah, ini misalnya kelihatan dari putusan 90, putusan 112 mengenai pimpinan KPK. Dan jangan lupa fenomena yang waktu itu berkali-kali kita bahas, saya yakin dengan kapasitas masing-masing, semua peserta di sini membahasnya pernah, mungkin di kelas dan lain sebagainya. Bagaimana salah satu hakim MK, Pak Aswanto, diganti secara ilegal menurut kami oleh Hakim Guntur Hamzah. Ya, saya di sini tidak menempatkan mereka berdua sebagai rival, tapi yang saya potret adalah fenomena politiknya. Karena waktu itu narasinya oleh DPR adalah MK terlalu banyak membatalkan keputusan-keputusan kami DPR. Narasinya begitu, ada di media massa, mudah dilacak. Nah, tapi kan sebenarnya itu melanggar Undang-Undang MK, melanggar konstitusi juga dalam konteks independensi kekuasaan kehakiman. Dan sesungguhnya saya dengan berbagai pihak sudah memberikan masukan, jadi tidak hanya berbicara di luar, kami ini tetap memberikan masukan. Waktu itu melalui Pak Mahfud, waktu itu masih sebagai Menko Polhukam, memberikan masukan, dia panggil 2 hari tuh, yang hari pertama untuk para guru besar, hari keduanya untuk guru-guru kecil kayak saya, jadi yang bukan guru besar. Tapi 2 kelompok ini memberikan masukannya sama kepada Pak Jokowi melalui Pak Mahfud, mengingatkan bahwa nggak boleh ganti hakim di tengah jalan untuk alasan politis, karena itu merusak independensi kekuasaan kehakiman. Ya, tapi kemudian masukan kami diabaikan. Tetap ada pelantikan yang sebenarnya ilegal. Tapi repotnya adalah pada saat yang bersamaan keluar rancangan undang-undang MK yang ingin membuat mekanisme penggantian di tengah jalan, mekanisme evaluasi di tengah jalan oleh lembaga-lembaga yang memilih hakim-hakim itu dibakukan sebagai sistem dalam undang-undang. Untungnya sampai sekarang belum diketok palu ya. Tapi kan intinya ternyata upaya perusakan secara sistematis, secara legal itu ada. Nah, ini tantangan besarnya ke depannya. Karena ternyata sudah banyak disadari sekarang betapa strategisnya peran Mahkamah Konstitusi. Jadi model-model yang merusak demokrasi dari dalam, seperti dalam literatur, kalau literatur politiknya kan ada soal democratic backsliding, regresi demokrasi. Terus dalam buku How Democracies Die juga dibahas bagaimana orang yang dipilih secara demokratik merusak demokrasi dari dalam. Nah, ini yang terjadi juga dalam situasi di Mahkamah Konstitusi. Nah, oke, mungkin saya berhenti dulu di situ supaya kita bisa punya diskusi lebih mendalam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Bibip, materi yang sangat luar biasa, sangat berisi, sangat berbobot, mengantarkan kita pada paradigma berpikir tentang bagaimana menyelamatkan demokrasi konstitusional yang kita bangun dari sejak awal. Kita juga paham bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan anak kandung reformasi, sehingga perlu dirawat dan dibesarkan secara bersama-sama untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa. Baik Ibu Bapak sekalian, kita masuk ke sesi yang kedua, di mana sesi ini kita akan mengajukan pertanyaan dan ada feedback balik dari Ibu Fitri Susanti atas pertanyaan. Kami membuka untuk sesi awal sebanyak 5 penanya yang bisa melakukan via kolom chat dan juga secara langsung. Baik, ada beberapa orang yang sudah mengajukan atau raise hand. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Fahmi. Pak Fahmi, mohon bisa. Baik, apakah suara saya Ya, terdengar? ya, silakan Pak Fahmi.
Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Fahmi Makraja dari Yogyakarta, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Bivitri telah memaparkan materinya dengan sangat Iya, baik dan suaranya insightful nggak bagi kedengaran, depan. Pak Fahmi. Izin, Pak Fahmi, Ya, suaranya open nggak load kedengaran. tadi Mbak. Sebenarnya ada gap open load yang Mahkamah Konstitusi Eh, ranah itu Pak Fahmi, yang Pak ada Fahmi, undang. Nah, ini Pak memang Fahmi, sampai si Pak Fahmi, mohon maaf. ya arahan Pak Fahmi, izin, mohon maaf, Pak Fahmi. open list yang Pak Fahmi, izin. Iya, mohon maaf Pak Fahmi ya, karena mungkin ada gangguan teknis. buat Kami mohon maaf undang untuk pindah. gitu. Pak Fahmi, izin, mohon maaf kami pindah karena mungkin masih ada gangguan teknis oleh Pak Fahmi untuk efisiensi waktu dan pemaksimalan waktu saya kira. Kami pindah ke penanya kedua, Pak Robi Nurdiansyah. Mohon memperkenalkan diri dan asalnya dari mana. Terima kasih. Baik, Silakan terima Pak Robi. kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Robin Nurdiansyah dari Universitas Mataram. Izin menanyakan Bu Bivitri Susanti, saya sangat menikmati kajian kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya menangkap beberapa hal. Yang pertama, kebetulan terkait dengan positif legislator, MK sebagai positif legislator, ini merupakan judul penelitian saya saat ini. Jadi tentu ini hal yang menarik bagi saya, dan saya menangkap ada beberapa poin. Yang pertama, menurut Bu Bivitri Susanti, bahwa MK dalam beberapa putusannya yang kebanyakan orang memandang itu sebagai positif legislator, hanya merupakan pemaknaan lebih luas terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait ini adalah apa batasan-batasan kemudian kita dapat menilai secara keseluruhan dan komprehensif bahwa MK sedang berada di titik sebagai sebuah positif legislator atau hanya sebagai penafsir, luas penafsir. Karena yang disampaikan Bu Fitri juga itu sempat disampaikan oleh Prof. Jimli dalam beberapa videonya menyatakan bahwa MK tidak sebagai positif tapi hanya menegaskan makna dari Undang-Undang Dasar. Itu kemudian yang ingin saya tanyakan yang pertama. Nah, yang kedua, Fitri, apabila kemudian MK kemungkinan mungkin akan berada di posisi sebagai positif legislator, apa kriteria atau parameter MK bisa kita kemudian jadikan sebagai lembaga yudisial yang bersifat positif legislator? Parameter apakah kemudian kemendesakan misalnya itu bisa menjadi parameter, karena kalau kemendesakan misalnya Fitri, ini yang kemudian masih saya pikirkan dan coba diskusikan dengan teman-teman, ketika MK dengan alasan kemendesakan menjadi positif legislator, padahal di satu sisi konstitusi kita memberikan ruang berupa tata negara luar biasa, ini berupa Perpu misalnya, dalam hal ini Presiden menerbitkan Iya, sebuah Perpu. izin Pak Robi. Baik, pertanyaan sekali lagi, yakni terkait dengan yang terakhir, Fitri, terkait kekuatan eksekutorial atau lembaga eksekutor dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait adresat alamat putusan. Sekian, terima kasih, Fitri. Ya, baik. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Pak Supriyadi Arif. Monitor Pak Supriyadi Arif. Iya, ya, Ya, terima kasih silakan. Pak Ahmad. Suara saya terdengar? Ya, Bisa Pak. Ayo Pak. terima kasih. Kami ucapkan kepada Idit atas asupan nutrisi keilmuan, khususnya nutrisi ketatanegaraan yang disampaikan dari tadi.
ada banyak hal yang baruan dan keilmuan yang kami peroleh. Satu hal yang mau saya perdalam sedikit untuk tema diskusi kita pada siang hingga sore hari ini soal MK sebagai katalisator reformasi. Bentuknya melalui putusannya. Nah, tadi menyinggung soal judicial activism. Pertanyaan saya soal ada batasan-batasan apa yang dapat menempatkan MK sebagai lembaga yang melakukan judicial activism atau dalam satu sisi juga melakukan apa yang disebut dengan judicial restraint, sehingga dalam putusannya itu tidak dilekatkan Mahkamah Konstitusi ini sebagai lembaga secara powerful. Jadi ada penyeimbang antara bagaimana batasan antara judicial activism dan judicial restraint, sehingga MK tidak secara powerful sebagai lembaga positif legislator. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya melalui Vicon ada Pak Alan. Kami berikan kesempatan kepada Pak Alan yang live secara langsung melalui video conference. Pertama-tama Operator bisa dibantu. saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panelis kita, yaitu Ibu Bivitri Susanti SH LLM sebagai pakar tata negara. Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan saya, Bu, saya izin memaparkan bahwasanya dalam penelitian Izin saya Pak Alan. ya, baik. Izin Pak Alan, mohon memperkenalkan dirinya supaya kami memverifikasi terlebih dahulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Mutara Skalinda Tahu, saya biasa dipanggil Alan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekarang saya di semester 7 dan memiliki penelitian terkait putusan yang bersifat positif legislator. Gitu. Sebelumnya Bu, terkait pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui dalam prakteknya MK dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 itu telah mengeluarkan beberapa putusan yang bersifat positif legislator. Dan dari putusan yang telah dikeluarkan, adanya bentuk pembangkangan yang telah dilakukan oleh pihak adresat putusan. Yang dalam hal ini definisi yang telah saya patokan adalah adresat putusan adalah pihak pembuat undang-undang. Dengan ini menandakan adanya constitutional disobedience atau pembangkangan terhadap MK. Selayaknya tema kita pada hari ini, Mahkamah Konstitusi sebagai katalisator reformasi hukum, evaluasi, dan tantangan. Saya izin bertanya kepada Ibu, bagaimana pandangan Ibu sebagai pakar tata negara terkait praktik yang telah terjadi di lapangan, adanya bentuk pembangkangan oleh adresat putusan terhadap putusan MK, sedangkan pembahasan kita MK akan dirancangkan sebagai katalisator reformasi hukum. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alan. Izin saya menyampaikan beberapa poin pertanyaan dari penanya kita, Ibu Bibit. Pertama ada dari Pak Robi Nurdiansyah, ini bertanya 3 hal. Pertama, apa sebenarnya batasannya mengenai positif legislature? Ada nggak batasan Mahkamah Konstitusi itu menggunakan dalam putusannya itu perihal positif legislature? Yang kedua, apa kriteria Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bisa menggunakan positif legislature? Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kekuatan eksekutorial dari putusan MK, perihal juga ada hubungan dengan penanya lain, perihal adresat putusan. Yang kedua dari Bapak Supriyadi Arif, pertama adalah apa batasan yang menempatkan MK sebagai lembaga yang dapat menggunakan judicial activism? Ini sebetulnya pertanyaannya mirip, mungkin cuma memang perbedaan penafsiran aja. Yang ketiga, ini dari Pak Muhtar Askalani berkaitan dengan perihal disobedience, pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Ada beberapa putusan MK yang menurut penanya itu
diabaikan oleh pembentuk undang-undang bisa saja karena memang berkaitan dengan adresat putusannya. Baik, Bu Bivitri bisa. Baik. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan penting semua ini. Pertanyaan pertama dan kedua agak mirip ya. Pertanyaan yang akan selalu mengganggu kita sebagai pembelajar hukum memang di situ. Sebenarnya kapan sih batasnya? Nah, tapi soalnya adalah memang tidak bisa ada pembatasan yang sifatnya kaku. Jadi ukuran-ukuran itu kemudian biasanya dalam putusan-putusan mereka sendiri, pengadilan maksud saya, secara umum nih, kita bicara universal dulu, tidak MKRI saja ya. Tapi ini adalah sebuah doktrin yang berkembang di banyak negara lainnya. Itu memang tidak ada batasan yang kaku, tidak ada doktrin tentang batasan yang kaku, tidak ada teori kapan itu namanya judicial activism, kapan namanya judicial restraint. Satu-satunya cara kita untuk menilai apakah judicial activism sebenarnya adalah judicial restraint itu adalah dengan membaca penalaran hukumnya. Jadi memang saya tidak bisa memberikan jawaban di sini. Karena kalau kita bicara parameternya apa sih, kan bisa aja orang bilang oh ini sebenarnya judicial activism nih, tapi sebenarnya dia menghalangi activism restraint. Nah, kalau kita lacak literaturnya mengenai judicial activism versus judicial restraint, literatur itu akan menunjuk pada sejauh mana prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan. Nah, jadi ukuran kita adalah itu, sehingga nanti setiap perkara yang mau kita telaah harus kita baca penalaran hukumnya. Satu, misalnya kita akan harus bisa mencari terlebih dulu apakah Mahkamah Konstitusi melakukan metode-metode penafsiran atau penemuan hukum. Terserah mau metode sistematis kah, atau teleologis kah, atau komparatif kah, atau yang lainnya. Kita temukan dulu itu, baru kemudian kita cari apakah penggunaan metode penafsiran konstitusinya itu memang sudah sejalan dengan yang diinginkan oleh konstitusi, yang kalau saya sih cenderung pendekatannya hukum progresif. Jadi saya bukan tipe yang terlalu menekankan pada aspek historis begitu ya. Penting untuk tahu intensi atau kita sering bilang original intent dari pembuat undang-undang dasar. Tapi menurut saya penting juga untuk melihat perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat. Jadi saya tidak mau membenturkan itu terlalu ketat begitu. Nah, jadi kita harus baca dulu apakah penafsirannya menerapkan, apakah penerapan metode penafsiran itu dilakukan secara wajar dan logis gitu kan, itu ya soal penerapan hukum yang wajar kan kita akan melihat logika-logika yang dibangun oleh para hakim dalam penalaran hukumnya. Nah, sehingga saya mau kasih contoh begini, mungkin sedikit lebih konkret. Misalnya yang sering kali dijadikan acuan kalau membahas judicial activism di konteks Amerika Serikat, itu adalah Brown versus Board of Education. Nah, saya ingat betul karena kalau saya diskusi dengan Pak mantan hakim, Pak Palguna, di bukunya kan dia juga nulis itu. Jadi kalau saya lagi bawa mahasiswa diskusi sama Pak Palguna, dia suka mengingatkan contoh bagaimana hakim sebuah pengadilan bahkan bisa mengubah sendiri pandangan yang dia buat beberapa tahun atau puluh tahun yang lalu. Sepanjang dia bisa memberikan justifikasi. Waktu ada segregasi antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat, dulunya itu dianggap sebagai tidak melanggar HAM. Karena secara umum persepsi masyarakat Amerika tentang kulit hitam dan kulit putih ya seperti itu. Jadi dianggapnya ini baik-baik saja untuk memisahkan antara orang keturunan Afrika dengan orang-orang keturunan Eropa. Tapi ketika perkara Brown itu masuk, konteks masyarakatnya sudah berubah. Mereka sudah menganggap bahwa segregasi adalah pelanggaran HAM. Sehingga akhirnya putusannya dibuat berbeda. Ya, lagi-lagi ini konteksnya karena konteks Amerika Serikat. Jadi terminologi judicial activism ini banyaknya dibangunnya di negara-negara dengan common law. Maka dia bilang ya sudah, presidennya diabaikan,
mereka bikin argumen baru. Sehingga akhirnya argumen Brown versus Board of Education bisa diterima. Atau yang lebih baru, misalnya Roe versus Wade, soal aborsi di Amerika Serikat juga. Tapi di banyak negara lain juga seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab ada parameter yang fix nggak. Saya kira tidak ada. Satu-satunya parameter adalah apakah putusan itu sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusionalisme atau tidak. Hanya itu sebenarnya parameternya. Nah, nanti lebih teknisnya lagi harus dibaca penalaran hukumnya. Itu yang barangkali bisa saya jawab. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga ini sangat menarik nih, pembangkangan konstitusi oleh adresat. Terima kasih, saya setuju sekali dengan amatan Anda. Betul. Satu hal yang tadi memang belum sempat saya bawa ke meja diskusi, terima kasih sudah membawanya ke meja diskusi. Bukan hanya persoalan internal dari Mahkamah Konstitusi yang bisa diganggu oleh eksternal melalui intervensi politik, tapi juga bagaimana pemerintah memang seringkali abai terhadap putusan pengadilan. Saya sebenarnya lagi pengen nulis juga soal ini, karena saya udah punya data juga, bukan putusan MK saja, bahkan putusan-putusan MA. Kalau ada urusannya dengan terutama oligarki ya, korporasi-korporasi yang punya keterkaitan dekat dengan pemerintah, itu cukup banyak putusan-putusan Mahkamah Agung yang juga dicuekin itu dalam bahasa sehari-hari, diabaikan oleh tidak dieksekusi oleh pemerintah. Bahkan sampai Mahkamah Konstitusi kan juga baru mengeluarkan putusan ya yang mengatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya melakukan peninjauan kembali untuk putusan-putusan perkara di PT UN apabila mereka yang dikalahkan. Itu putusan MK yang saya lupa nomornya ya, tapi juga cukup baru. Yang sebenarnya untuk menandakan bahwa datanya saya harus cek lagi, saya tidak bisa menuding satu atau dua pemerintahan, tapi ada kecenderungan 10 tahun terakhir ini untuk mengabaikan putusan-putusan pengadilan, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Belum. Dan saya setuju bahwa inilah yang akhirnya membuat ketika Mahkamah Agung pun berusaha untuk menjadi aktivis melalui putusan yang berbau judicial activism, dia tidak terlalu efektif karena dia akan selalu dilawan oleh kekuatan politik di lembaga legislatif dan eksekutif. Ini yang akan jadi penghambat ketika MK ingin menjadi katalisator dalam reformasi hukum. Jadi memang karena model judicial activism dan responsive judicial review ini cukup banyak lembaga yang berjuangnya di MK. Bahkan ada sebuah fenomena, sekarang lagi agak terhambat, tapi ada sebuah fenomena yang sempat dulu saya pengen bikin penelitian tapi belum akhirnya nggak jadi. Mungkin maaf ya kalau sudah ada yang melakukan disertasi atau tesis soal itu silakan di-share. Tapi ada fenomena dulu yang namanya jihad konstitusi dari PP Muhammadiyah yang mencoba untuk mengajukan cukup banyak judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap Mahkamah Konstitusi yang bisa meluruskan beberapa hal dan beberapa perkara berhasil dimenangkan karena mereka melihat bahwa di eksekutif dan legislatif kita nggak bisa berharap banyak karena terlalu banyak benturan kepentingan di situ. Sama kalau tadi saya sebut PP Muhammadiyah, tapi misalnya Perludem. Ya kalau kawan-kawan saya kira sering melihat perkara-perkara yang diajukan oleh Perludem, ICW misalnya, yang memang juga dalam sebuah cara pandang bahwa ini macet nih di legislatif dan eksekutif. Kita perginya ke MK aja. Jadi lumayan banyak kan, misalnya yang calon legislatif 5 tahun yang terkena perkara korupsi harus ada masa jeda 5 tahun. Itu kan hasil dari Mahkamah Konstitusi. Dan seterusnya. Ada yang susah, ada yang tidak. Tapi Anda benar bahwa problemnya adalah ada yang lumayan bagus tapi tidak dilaksanakan. Atau dikembalikan lagi yang seharusnya tidak boleh. Dan itu adalah bentuk dari pembangkangan konstitusi. Contoh konkretnya adalah Undang-Undang Pilkada kemarin kan, cuma ya syukurnya berhasil kita cegat begitu ya.
tapi cukup banyak. Bahkan putusan 60 juga menyebutkan bahwa MK sekarang agak keras karena sebenarnya sudah ada putusan sebelumnya, maaf saya lupa nomornya, tapi disebutkan dalam putusan 60, MK sudah bilang bahwa ubah dong pola pengaturan ambang batas ini, tapi diabaikan, tidak dibuat perubahan undang-undangnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dan masih banyak lagi contohnya, tapi saya setuju. Kalau berbicara tantangan, MK sebagai katalisator reformasi hukum, maka salah satu tantangan terbesar juga kembali ada di kepatuhan eksekusi ataupun pelaksanaan atau konsistensi dari putusan MK. Harusnya kalau pemerintah dan lembaga legislatifnya paham soal prinsip negara hukum, ya mereka harus dengan serta-merta mengikuti putusan itu. Enggak malah bikin undang-undang yang membalikkan. Jangan lupa Undang-Undang Cipta Kerja itu juga banyak loh putusan MK yang dibalikkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Belum lagi misalnya waktu MK memutus akhirnya membatalkan keseluruhan undang-undang, koreksi saya kalau saya salah ya, ketenaga listrikan, itu kan juga karena, maaf, sumber daya air. Sumber daya air itu kan karena sudah diputus oleh MK, tapi dibuat PPPP-nya, yang isinya balik lagi ke peraturan undang-undang yang sebelumnya gitu. Jadi itu jelas tantangan yang besar juga, dan saya kira kalau pertanyaannya oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus dorong nih supaya pemerintah paham semua putusan pengadilan harus dilaksanakan. Kalau ada yang tidak disetujui, ini yang juga saya berikan by the way ke salah satu lembaga negara yang diskusinya tertutup, jadi saya tidak bisa cerita secara gamblang. Yang saya sarankan seperti itu. Kalau pemerintah tidak setuju, DPR tidak setuju, boleh nggak? Ya boleh. Kan MK juga bisa salah. Kita saja yang akademisi boleh tidak setuju. Tapi janganlah eksekutif dan legislatif menyalahgunakan wewenangnya untuk melindas putusan MK dengan melakukan pembangkangan konstitusi. Yang harus dilakukan adalah ajukan lagi perkaranya. Memang tidak ada banding kasasi, tapi kan sebenarnya bisa maju lagi sepanjang batu uji baru, argumen baru, sehingga tidak kena nebis in idem. Tapi kalau misalnya pemerintah serius mau melaksanakan putusan-putusan pengadilan, silakan bikin pemantau putusan pengadilan, putusan MK. Kalau ada yang pemerintah anggap tidak betul, mereka tidak setuju atau tidak sebenarnya tidak doable gitu ya, tidak realistis untuk dilaksanakan karena MK pertimbangannya mungkin terlalu hukum, silakan tim di pemerintah ajukan lagi ke MK perkara yang serupa. Jadi dirapikan gitu, tapi tidak dengan melindasnya begitu saja. Jadi waktu itu saya sarankan begitu, bikin aja timnya, Ibu dan Bapak, saya bilang. Jadi kalau tidak setuju, mainnya jadi main berargumen di putusan. Jangan pakai wewenang sehingga akhirnya yang terjadi adalah pembangkangan konstitusi. Karena itu akan membuat merusak negara hukum kita. Karena jadinya kita, warga biasa, institusi-institusi di bawahnya jadi berpikir bahwa putusan pengadilan semua abaikan aja. Kalau kita punya wewenang, bikin lagi aja undang-undang yang baru, norma yang baru yang melawan putusan itu. Nah, itu yang merusak negara hukum. Terima kasih, itu pertanyaannya menarik sekali untuk kita diskusikan lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Bibip. Di sesi pertama tadi kita menerima 3 orang penanya. Izinkan saya pada sesi kedua ini membuka paling tidak maksimal sampai dengan 3 penanya juga. Kalau tadi kita dari Vicon Indonesia Timur, maka kita bergeser ke video conference ke Sumatera. Ada Universitas Tengku Umar. Izin kalau saya nggak salah di Sumatera ya. Ya, bisa memperkenalkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Jeffrey Maulana dari Universitas Tengku Umar. Saya ingin bertanya kepada Mbak Bivitri terkait dengan positif legislator, sejauh mana ultra petita itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak mengabaikan partisipasi publik. Cukup, saya rasa.
Ya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey Maulana. Lanjut, satu penanya lagi. Pak Okiawan Waseso, apakah masih berada dalam Zoom meeting? Ya, silakan Pak Okiawan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat. Izin Pak Oki. Pak Oki izin. Sepertinya ada gangguan suara. Sepertinya ada pantulan suara dari suara lain, mungkin bisa dikondisikan Pak Oki. Ayo diam kalian. Ya, izin Pak Oki, saya lewat sebentar. Nanti kita kembali lagi kalau sudah kondusif. Satu penanya lagi, Pak, silakan melakukan raise hand. Pak Bembi Gideon. Pak Bembi Gideon, apakah masih berada dalam Zoom meeting? Iya, mohon maaf karena Pak Bembi tidak merespon. Pak Oki, apakah sudah bisa? Pak, mohon maaf untuk materinya corong di-share ya. Baik, baik Pak, siap. Oke, terima kasih Pak. Pak Oki, sudah Halo, bisa? Pak Oki? Ini Yasin Gorontalo. Halo Pak. Mohon maaf Pak Oki karena tidak merespon. Mohon maaf. Halo. Kami bergeser ke Universitas Batam, juga bergabung melalui video conference. Oke, selamat siang. Situ, Bu. Ya, silakan perwakilan dari Universitas Batam. Perkenalkan nama dan pertanyaan diajukan. Silakan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dinar Parusif dari Fakultas Hukum Universitas Batam. Ya. Semester 1. Izin bisa diulang kembali kenalannya. Kami tidak terlalu menangkap. Perkenalkan, nama saya Dinar Parusif dari Universitas Batam, semester 1, Fakultas Hukum. Yang mau saya tanyakan, Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa keputusan MK itu bisa berubah tentang batasan usia yang lebih mudah dari yang sebelumnya kita lihat, dari keputusan MK sebelumnya ya, lebih mudah batasan usianya. Yang saya mau tanyakan, Bu, apakah nanti keputusan MK itu bisa berubah lagi untuk batasan usia yang lebih dari yang keputusan sebelumnya? Maksud saya batasan usia itu bisa 50 tahun atau 60 tahun untuk dalam pemilihan pilkada atau menjadi anggota DPR. Demikian Bu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Sudah, Pak? Ya, baik Bu Bibip, kami menerima 2 pertanyaan sementara. Karena sebetulnya tadi kesempatan diberikan ke yang lain. Pertama dari Pak Jeffrey Maulana dari Universitas Tengku Umar. Ini bertanya perihal sejauh mana ultra petita itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Pancasila begitu. Yang kedua, mohon maaf saya tadi tidak terlalu mendengar nama Ibu, mohon maaf dari Universitas Batam, tapi saya nangkap pertanyaannya. Ini perihal batas usia. Apakah nanti jika keputusan MK itu bisa berubah lagi, nah itu seperti apa nantinya oleh MK? Baik. Silakan, Baik. Bu Bibi. Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad. Terima kasih untuk para penanya. Pak Jeffrey, ini pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana positif legislator ini atau sejauh mana ultra petita ini sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan tidak melanggar partisipasi publik? Pertanyaan ini penting karena Pak Jeffrey menekankan soal partisipasi publik. Jadi catatan kritis saya terhadap
upaya MK atau putusan-putusan MK yang berbau-bau positif legislator itu memang di situ. Menurut saya bagaimanapun MK memang tidak boleh mengambil alih apa yang harusnya diputus oleh lembaga demokrasi. Dalam hal ini tentu saja semua demokrasi ya, MK juga demokrasi. Tapi maksud saya kalau melihat perannya, kita kembalikan ke peran masing-masing dalam konteks pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kepentingan kita untuk strict di situ adalah bagaimana partisipasi publik itu bisa jauh lebih maksimal tentu saja di proses pembuatan undang-undang di DPR bersama dengan Presiden. Jauh bisa lebih maksimal. Sehingga akhirnya kultur demokrasi, cara berdemokrasi kita, ruang-ruang publik kita bisa dimanfaatkan secara maksimal. Betapapun kita ingin supaya MK lebih baik, supaya MK berperan maksimal, tapi kan memang yang diperdebatkan di situ bukan argumen-argumen yang sifatnya populis, tapi terbatas di kalangan ahli hukum, di kalangan para pembelajar hukum seperti kita yang ada di ruangan Zoom ini atau ruangan Vicon ini, sehingga partisipasi publik akan sangat terbatas. Publik baru bisa masuk ketika misalnya memberikan amicus brief masing-masing, atau misalnya jadi pihak terkait, yang mana tidak semua punya kapasitas seperti itu. Berbeda halnya dengan kalau pengambilan keputusan mengenai hal-hal tertentu itu ada di lembaga legislatif dan presiden. Nah, tapi kan pertanyaan konkret Pak Jeffrey adalah sejauh mana? Nah, menurut saya memang MK harusnya lebih ketat dalam penggunaan yang namanya prinsip open legal policy itu. Jadi menurut saya titik tekan kita memang harusnya di situ. Ini sekalian membahas pertanyaan kedua ya, Ibu dari Universitas Batam. Saya mohon izin share satu makalah yang pernah saya buat, keterangan ahli sebenarnya yang saya buat waktu itu yang tadi saya sebut-sebut karena saya berusaha menggambarkan dan saya ingin memberikan catatan untuk Ibu dan Bapak sekalian. Sebentar, saya masih buka filenya. Tadi sudah saya buka, tinggal saya tarik aja, tapi agak jauh ke bawah ini sebentar. Tapi poin saya adalah memang tekanan kita harus pada positif, maksud saya pada open legal policy-nya itu. Nah ini, sebentar ya, sebentar. Ini kok, ini saya lagi lambat sekali laptop saya karena terlalu banyak tab yang dibuka, belum saya rapikan, jadi sangat lambat. Sebentar. Di mana dia berada ya? Wah, sebentar. Saya kehilangan jejak ini. Sebentar, sedikit lagi. Mohon bersabar sedikit, karena saya benar-benar ingin menunjukkan ada tabel dan satu argumen yang tadi saya bilang saya lupa taruh di PowerPoint, tapi nanti sebelum saya kasih kepada panitia, saya akan masukkan dulu supaya tidak repot-repot seperti ini. Bentar ya, ini lambat sekali laptop saya. Oh, ini dia. Ini dia, baik. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan sekarang sudah bisa dibuka sedikit lagi, saya lihat. Nah, ini dia. Jadi terutama untuk pertanyaan yang ketiga, Ibu dari Universitas Batam, apakah putusan MK bisa berubah lagi nanti dalam hal umur? Saya ingin bilang, Ibu dan juga semua yang ada di ruangan Zoom ini, bahwa menurut saya dalam hal umur, MK memang tidak sebaiknya membuat putusan sama sekali soal umur. Jadi ketika MK dalam putusan 70 yang soal umur untuk calon kepala daerah, kan sebenarnya kan putusan amar putusannya menolak. Karena menurut MK sudah jelas kok dalam undang-undangnya yang namanya batas usia itu usia waktu mendaftar. Jadi tidak boleh ditafsirkan usia waktu dilantik. Maka amar putusannya ditolak. Nah, menurut saya itu yang benar. Biarkan soal umur ditentukannya oleh pembuat undang-undang. Nah, jadi dalam keterangan ahli yang saya pernah berikan itu, saya
mungkin saya kurang dalam risetnya, tapi saya paling tidak ketemu 7 putusan MK yang mengatakan bahwa syarat teknis pencalonan, apalagi soal umur, itu biasanya MK memang tidak putuskan, dan saya setuju dengan itu. Jadi kalau pertanyaan Ibu, bisa lagi nggak sih MK berubah? Ya bisa, tapi saya akan bilang udahlah, stop urusan soal hal-hal yang terlalu teknis yang seharusnya menjadi open legal policy dari pembuat undang-undang. Nah, di sini yang saya ambil misalnya mulai dari tahun 2007, putusan MK yang menguji syarat usia calon kepala daerah. Dibilang, oh enggak, MK tidak mau memutus ini, karena ini adalah open legal policy. Terus ada putusan MK 3739 2010. Kalau ini syarat usia pimpinan KPK. Sama argumennya, ini open legal policy, bukan wilayah kami. Dan seterusnya, Ibu Bapak bisa lihat, saya kutipkan juga halamannya tuh untuk menunjukkan bagaimana MK memang persis bilang ini open legal policy, tidak selayaknya diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Silakan diputus oleh pembuat undang-undang sesuai pasal 20 UUD 1945. Sampai dengan 2019, ini juga ketentuan syarat minimal usia calon gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya. Juga dikatakan ini bukan wilayahnya MK. Menurut saya ini sudah benar. Makanya waktu itu keterangan ahli saya menekankan, MK udah ikuti saja pola ini sudah baik. Nah, karena kalaupun mau ada penyimpangan, MK sudah membuat satu ukuran yang baik sekali. Ibu dan Bapak bisa lihat poin 1 di sini. Tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Jadi MK memang bisa bilang, oke, ini memang sih pada dasarnya ini open legal policy. Tapi kalau ada aspek yang ternyata melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, MK akan ambil alih. Kami akan putuskan. Nah, mereka pernah bilang begitu. Jadi batasannya adalah itu. Tapi itu pun sebenarnya kemudian harus diisi ya dalam setiap perkara penalaran hukumnya seperti apa. Nah, tapi memang ada catatan tuh yang nomor 3. Jadi nomor 2 juga ada ya di putusan MK tahun 2012. Kalau misalnya tidak menimbulkan problematika kelembagaan, itu pengecualian yang kedua. Pengecualian ketiga ini yang saya kritik. Pengecualian ketiga ini yang dipakai di putusan 112 mengenai pimpinan KPK. Yang bilang bahwa secara implisit norma tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif. Jadi argumen syarat substantif untuk menggantikan soal umur. Nah, ini yang sebenarnya saya tidak setuju, tapi ya begitulah, kita sebagai pembelajar hukum tata negara, kalaupun kita pribadi tidak setuju ya bisa menyatakan ketidaksetujuan, tapi bukan berarti itu salah. Yang harus kita lakukan adalah melawannya lagi ke MK, dan saya tentu saja belum melakukan itu. Nah, jadi dengan itu saya pakai menunjukkan lagi file ini karena saya ingin bilang bahwa kalau ditanyakan tadi oleh Pak Jeffrey Maulana, sejauh mana maka sebenarnya soal ketidakadilan yang intolerable itu yang bisa jadi ukuran kita. Yang kedua adalah masih terkait dengan ketidakadilan yang intolerable, tentu saja prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kalau memang MK-nya merasa benar-benar nih DPR pembuat undang-undangnya tidak mampu untuk memberikan keadilan, untuk menjaga hak-hak asasi manusia, dia bisa saja mengambil alih isu itu untuk ia putuskan. Tapi semua itu harus dijustifikasi dalam penalaran hukumnya. Dan kemudian kita nilai, penalaran hukum itu kan cara pengadilan untuk memberikan akuntabilitas ya. Kemudian kita nilai wajar nggak penalaran hukumnya. Nah, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Bibip. Jawaban yang sangat luar biasa saya kira. Bu, kita masih punya waktu sampai dengan 24 menit ke depan. Apakah Ibu Bibip masih berkenan jika saya membuka maksimal 2 pertanyaan, Bu? Boleh, silakan Mas. Iya, terima kasih. Kalau tadi kita sudah mempersilahkan penanya secara langsung, maka izinkan saya untuk membacakan pertanyaan via kolom chat. Pertama, tadi dari Bendi Gideon, izin pertanyaannya.
Perkenalkan, nama saya Dendi Gideon, berasal dari Jakarta, tepatnya dari Cakrawala University. Bu Bibip, apakah Presiden berkampanye untuk menentukan Ketua Mahkamah Konstitusi? Itu. Yang kemudian, menurut Bu Bivitri, sebrutal apa sih kecurangan Pilpres 2024 kemarin? Kami sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana nasib kami 20 tahun ke depan, Bu? Kami resah, bingung, dan hanya pasrah. Kenapa sistemnya begini, Bu? Wah, ini pertanyaan yang sangat-sangat, mudah-mudahan tidak hopeless ya. Masih ada harapan untuk bangsa ini ke depan. Dari Pak Bambi Gideon. Yang kedua, bentar, saya coba cari. Dari Ibu Noviani Sari. Perkenalkan, nama saya Ibu Noviani Sari. Mohon maaf, Ibu, nanti kalau masih mendengarkan suara saya bisa memperkenalkan lebih lengkap. Karena nanti kami akan memberikan semacam penghargaan dari penanya. Izin menanyakan melalui kolom chat kepada Ibu Bivitri Susanti. Pertanyaannya yaitu, bagaimana apabila ada peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang disahkan keberlakuannya akan tetapi tidak sesuai dengan konstitusi tertulis Indonesia, yaitu UUD 45, dan tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila sebagai dasar negara. Apakah secara langsung MK dapat berperan untuk membatalkan peraturan tersebut melalui surat edaran Mahkamah Konstitusi tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari salah satu pihak yang melaporkan hal tersebut? Ya, izin Bu Bivik, dua pertanyaan ini. Yang pertama tadi dari Pak Gideon, yang kedua kemudian Ibu Noviani Sari. Silakan Bu Ya, Bivik. terima kasih Mas Ahmad. Mas Ahmad nih sebagai moderator bagus sekali, pintar untuk memilih-milih pertanyaan, kemudian memoderasi diskusinya jadi seru. Jadi pertanyaan yang pertama dari Pak atau Mas Bambi, ini dalam ya pertanyaannya ya, tapi saya senang sih ditanya. Jadi sekalian kita agak keluar sedikit dari hal-hal yang sifatnya akademik, tapi juga memang perlu juga kita menyentuh soal ini. Sebrutal apa? Ya menurut saya sih memang sangat brutal dalam arti kita balikan ya, karena kita bicara dalam sebuah forum MKRI ini. Jadi kita menurut saya ukurannya harus sejauh mana secara konstitusi itu kita bisa pandang proses pemilihan presiden itu terlalu banyak keluar dari koridornya. Nah, kalau ukurannya itu, maka menurut saya memang brutal. Ya, bahwa kemudian ada hal-hal non hukum yang mempengaruhi putusan MK, mungkin juga putusan MK dan seterusnya, itu sesuatu yang memang akhirnya di luar kontrol dari para pembelajar hukum, bahkan para hakim-hakim MK sendiri yang masih menggunakan ukuran kuat pada prinsip-prinsip konstitusionalisme. Jadi memang brutal. Di mana kebrutalan ini bisa saya nilai atau bisa saya ajak kawan-kawan untuk menilai sama-sama? Satu, dari putusan 90 itu sendiri. Memang kemudian sudah dikoreksi, dalam tanda kutip ya, dikoreksinya oleh putusan Majelis Kehormatan MK. Tapi kan putusan Majelis Kehormatan MK itu hanya menyasar etik dari hakim. Putusan 90-nya sendiri tidak bisa dikoreksi oleh MK-MK. Makanya waktu itu Prof. Jimli bilang, ajukan dong seperti kawan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama nih gitu. Tapi sayangnya pun terhadap putusan itu ternyata MK tidak mengubah putusan 90. Jadi kita masih punya putusan 90 yang sebenarnya sangat bermasalah. Tapi yang kedua, putusan MK sendiri ternyata kemudian dilawan oleh Pak Anwar Usman ke PT UN. Nah, kebetulan saya adalah salah satu ahli untuk Mahkamah Konstitusi di PT UN bersama Pak Marwarar juga waktu itu, yang berusaha meluruskan bahwa tidak sepatutnya sebenarnya sebuah putusan etik dilawan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena penalaran hukumnya aja beda, yang satu penalaran hukum dalam konteks PT UN, satu lagi penalaran etik gitu ya. Jadi memang tidak pada tempatnya, tapi ternyata dikabulkan oleh PT UN. Sekarang sedang banding MK-nya.
Tapi itu kan kebrutalan kedua yang bisa kita sorot. Kalau kita pakai koridor Mahkamah Konstitusi atau koridor UUD 45. Koridor atau indikasi ketiganya adalah dari putusan perkara PHPU Pilpres. Saya nulis pendek, jadi bukan di jurnal, tapi saya tulis di kolom saya di majalah Tempo, yang pada dasarnya yang saya sampaikan dalam kolom saya di majalah Tempo itu adalah bagaimana ternyata hakim terbelah untuk kemudian memaknai memaknai hukum hanya sebagai pasal-pasal tertulis dalam undang-undang, bukan sebagai constitutional values. Padahal menurut saya itulah bedanya MK dengan pengadilan lainnya. Karena MK harusnya sangat kuat constitutional values-nya, nilai-nilainya, termasuk di situ etik. Sehingga seandainya MK sendiri bilang dalam putusannya bansos itu melanggar etik, tapi dia bilang kami tidak akan memutus itu melanggar hukum karena tidak ada pasalnya, maka itu adalah langkah yang menurut saya merusak negara hukum kita. Itu yang saya pandang sebagai brutal. Nah, jadi tapi kan pertanyaan mendalam dari Mas Bambi Gideon adalah gimana nih ke depannya? Kalau menurut saya sih gunanya MKRI juga melakukan diskusi seperti ini, dan kampus-kampus lain juga saya kira sudah banyak melakukan diskusi, dan kemudian tidak hanya kampus ya, banyak institusi lain mengadakan diskusi. Salah satunya adalah untuk membongkar hal-hal yang sebenarnya keliru ini. Jadi ke depannya gimana? Menurut saya kita harus perbanyak forum seperti ini yang meluruskan yang sebenarnya ada dampak lanjutan, yaitu mengumpulkan like-minded people, mengumpulkan orang-orang yang insya Allah masih punya kompas moral yang cukup baik berfungsi, supaya tetap teguh pegangannya, bukan sekedar apa yang dinarasikan secara politik, tapi balik lagi ke kajian-kajian yang sifatnya mendalam. Sehingga nanti kita bisa menjaga kalau kan suka ada orang yang bilang tuh ya yang waras ngalah aja lah gitu. Kalau menurut saya yang waras jangan mengalah. Kalau yang waras mengalah, tidak speak up, maka yang tidak waras yang akan menguasai dunia ini, dan yang rugi kita semua. Jadi menurut saya memperbanyak forum di mana bisa ada kajian yang lebih objektif, yang tidak hanya mengikuti mohon maaf ya, tapi kan ada ya pakar-pakar hukum tata negara yang hanya menjustifikasi ketidakbenaran, entahlah tujuannya apa, tapi kita jadi penyeimbang, kita harus jadi penyeimbang. Jangan sampai ada normal-normal baru yang seakan-akan hanya sekedar menjustifikasi segala macam bentuk ketidakadilan. Jadi kalau saya sih masih melihatnya cerah kok ke depannya, dengan misalnya melihat banyaknya orang yang tertarik untuk join diskusi kita siang hari ini saja, saya merasa sebenarnya masih punya optimisme gitu. Bahwa ke depannya kita bisa melakukan perombakan-perombakan yang sifatnya sistemik. Ukurannya bukan orang. Siapapun yang jadi ketua MK, buat saya ini bukan persoalan ketua MK-nya siapa, kita membenci siapa, MK-nya Mahkamah Keluarga, bukan sekedar itu. Tapi gimana memperbaiki MK secara sistemik. Misalnya yang masih harus kita semua dorong, memang MK perlu reformasi. Misalnya tentang pengawasan etiknya, yang sekarang menurut saya kurang ideal. Lebih baik kalau studinya Tom Ginsberg ya, itu ada saya kutip di salah satu artikel saya di Kompas, nanti boleh dicari itu artikelnya, itu bisa diakses, nggak harus beli. Yang komparasi di banyak MK di beberapa negara, yang mengatakan bahwa penting sekali untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman untuk melihat rekrutmen dan pengawasan. Nah, dia menunjukkan ada pola pengawasan yang baik, misalnya dengan lembaga yang independen. Jadi tidak MK-MK seperti yang sekarang ini misalnya. Terus rekrutmennya, gimana supaya standarnya sama antara 3 lembaga, Presiden, DPR maupun Mahkamah Agung. Dan operasionalisasi dari syarat, misalnya syarat negarawan. Apa tuh operasionalisasinya? Bagaimana kita mengukur kenegarawanan seseorang misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tetap perlu dilakukan. Sehingga ke depannya saya melihat masih banyak hal yang bisa kita dorong sama-sama. Nah, sementara dari Ibu Noviani Sari, tentu saja MK tidak bisa
secara proaktif melakukan perbaikan, tapi sebagai sebuah pengadilan MK sesuai dengan wewenangnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, dia bisa meluruskannya ketika ada perkara yang datang. Kalau PP dan seterusnya di bawah undang-undang harus ke MA. Jadi artinya peran aktif dari kita-kita nih sebagai masyarakat umum itu juga diperlukan. Misalnya saya sama teman-teman lagi bantu, ada yang mengajukan judicial review PP, jadi ke Mahkamah Agung, untuk mengoreksi yang sering kita kritik secara wacana, yaitu misalnya pemberian izin tambang kepada ormas agama, kan kritik boleh banyak di diskusi-diskusi, tapi tetap harus ada yang juga peran aktif warga untuk mengajukan ke lembaga pengadilannya, supaya dikoreksi secara hukum. Nah, jadi MK-nya sendiri maupun MA sebagai sebuah pengadilan nggak boleh mengeluarkan surat-surat edaran atau apapun yang sifatnya membatalkan peraturan. Harus melalui putusannya. Begitu. Saya kembalikan pada Mas Ahmad. Terima kasih Bu Bivitri Susanti, materi yang luar biasa, pencerahan yang cukup luar biasa. Sebenarnya banyak hal yang perlu dan harus kita diskusikan, tetapi kemudian kadang-kala waktu itu menjadi pembatas yang pasti untuk mengakhiri sebuah pertemuan. Ibu Bapak yang saya hormati, di sesi terakhir ini izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mahkamah Konstitusi yang itu memfasilitasi secara langsung webinar kita pada hari ini, yang saya kira ini juga bentuk otokritik dari para Mahkamah Konstitusi, tidak menutup ruang diskusi, tetapi berusaha untuk membuka diri. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh universitas yang terlibat, yang tergabung dalam video conference, yang hari ini juga bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNG sebagai co-host salah satunya. Dan terima kasih juga kepada hampir 500 lebih peserta yang ikut pada hari ini, Bu Fitri. Cukup luar biasa responnya saya kira. Dan izinkan saya menyimpulkan dengan sepenggal kalimat bahwa saya suka dengan kalimat Bu Bivitri terakhir, melihat constitutional values menjadi suatu hal yang harus ditegaskan dan ditegakkan tidak hanya oleh MK tetapi juga semua pihak termasuk dunia akademik yang harus memegang teguh kompas moral dalam membersamai kelangsungan bangsa dan negara ini ke depan. Terima kasih. Tadi kalau saya membukanya dengan sebuah pantun, maka izinkan saya untuk menutupnya juga dengan sebuah pantun. Di ujung senja, camar pun pergi, menghilang di balik pega merah. Sampai di sini kita akhiri. Semoga semua mendapat hikmah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan kami mengingatkan juga kepada seluruh penanya bahwa kami menyediakan dan MK menyediakan semacam door prize untuk 5 penanya pertama dari penanya-penanya yang sudah bergabung pada hari ini. Oleh karena itu mohon untuk menginvite nama, alamat, dan instansinya agar supaya kami bisa men-tracking untuk memberikan door prize tersebut. Terima kasih. Saya selaku moderator pada sore hari ini, Ahmad undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin untuk sertifikatnya dikirim kapan ya? Iya, Ibu Bapak sekalian, untuk link sertifikat itu akan dikirimkan sesuai dengan registrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dia akan bersifat otomatis nantinya, insya Allah. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Makasih. Izin live, Pak. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Bisa minta nomornya Bu Fitri?